Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Izinkan saya berdoa dalam bahasa Tibet sebelum saya mulai ini, supaya ada berkah dari para suci mengalir untuk kita yang hadir di sini semuanya. Semoga kebijaksanaan dan welas asih akan senantiasa berkembang bagi yang sudah tumbuh, dan yang belum tumbuh akan muncul. Om ladang lamin midang miam ciang wam bodang gedin la so cuki chola jawa cepanam sengge zumbara tu sing sing dewe gyur gyur ba di dak siki dan pecho nyam gyur ni dirse shi lai gedang ludang no jin ge dudum dadang mi ke nam dang doa kundi danam ji tampar tam ji ke dudaki chuten to. Yang mulia Bante, para upasaka upasika, samanera mungkin ada ya, samanera, samaneri, upasaka upasika, Romo Pandita, Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha, maupun para praktisi spiritual lintas agama yang mungkin menyaksikan acara ini. Salam sehat semuanya. Semoga dalam keadaan damai sejahtera untuk kita semua. Para Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang sedikit pengetahuan saya dan tentang Borobudur dan kaitannya dengan praktek Buddha Dharma yang saya pelajari, yaitu dari aliran Vajrayana. Khususnya yang saya pelajari lebih banyak ke Lamrim, yaitu ajaran yang babonnya atau babon ilmunya itu dari yang Arya Guru Atisa yang pernah berkunjung ke Sumatera sekitar abad 11 awal ya, tahun 1000 sekian, mungkin 1011 atau 12. Jadi beliau 12 tahun ada di Sumatera. Tentu 12 tahun tidak, bukan waktu yang cepat ya untuk waktu zaman dulu, karena nggak ada internet, mungkin rasanya agak lama gitu ya, kalau sekarang mungkin cepat. Dan beliau seorang guru yang luar biasa, bukan guru sembarangan. Beliau praktisi tantra, beliau berpaham filosofi Madhyamika, sangat cerdas. Beliau seorang pangeran, jadi bukan dari golongan yang umum. Jadi beliau seorang anak-anaknya raja. Jadi banyak kualitas-kualitas yang beliau miliki berkat kebajikan-kebajikan yang beliau lakukan di masa lampau tentunya. Dan beliau di Sumatera bertemu dengan seorang mahaguru yang sangat dihormati oleh beliau, yaitu Mahaguru Swarnadwipa, atau di bahasa Tibetnya itu Serlingpa, Lama Serlingpa, biasanya orang Tibet bilang Lama Serlingpa. Dan selama waktu 12 tahun itu dikatakan beliau belajar khususnya adalah praktek penyempurnaan dan batin pencerahan, cita. Tahun 1000 sekian. Borobudur tadi dikatakan tahun 800 sampai ya antara 700 sampai 850 ya. Jadi sudah ada rentang waktu yang lumayan
jauh, jadi sudah hitungan abad ya, abad 2 abad sejak Borobudur dibangun. Tadi beliau datang dan saya tidak tahu pasti apakah beliau pernah berkunjung ke Borobudur waktu itu. Tidak, saya tidak menemukan ya. Makanya saya sejauh ini saya tidak menemukan kisah beliau berkunjung di Borobudur waktu di Indonesia. Saya tidak tahu. Akan tetapi beliau di Sumatera, kita tahu bahwa di Sumatera ada semacam universitas, tapi kalau universitas kan tuh, siapapun boleh masuk biasanya. Jadi di Sumatera waktu itu, eh, kalau lihat jejak-jejaknya ya, itu ada Candi Muara Jambi itu seperti universitas atau seperti mini miniaturnya atau mungkin sandingannya Nalanda ya, yang di India itu. Nah, jadi beliau setelah belajar itu tentu saja akan belajar ajaran dan juga filosofi Buddhisnya. Guru beliau filosofinya Citramatin atau Yogacara. Jadi beliau begitu rendah hati meskipun filosofi Madhyamaka lebih tinggi daripada Yogacara secara ini kemutakhiran ilmunya, tapi beliau mau belajar ke Guru Sonadipa, Guru Dharma Kirti. Jadi ini suatu contoh-contoh yang luar biasa, yang rendah hati. Ya. Dan setelah beliau selesai, beliau balik di India dan kembali ke Tibet. Dan di Tibet beliau punya banyak murid yang cerdas-cerdas juga, jadi mampu mengingat sekaligus mempraktikkan dengan baik dan melaksanakannya dari generasi ke generasi hingga sekarang. Dan dari situlah kita boleh ber apa menduga ya, boleh menduga ajaran-ajaran yang dipelajari di Indonesia waktu itu, yaitu Swarnadipa, itu betul-betul membekas di Guru Atisa, kemudian diajarkan sehingga muncullah Bodhipada Pratipa atau Pelita Sang Jalan yang sangat terkenal itu, yang dielaborasi sedemikian rupa dengan banyak tulisan yang untuk membuat komentarnya tentang teks itu. Nah, dari sinilah poinnya itu saya ingin menegaskan bahwa ketika kita mengacu pada sumber-sumber luar negeri, itu bukan berarti kita tidak mencintai Indonesia, tanah air kita. Misalnya kita berkiblat ke Tibet, itu bukan berarti kita tidak membanggakan produk Indonesia. Itu masalahnya kalau kita tidak menemukan atau kita nggak mampu lagi menemukan sumber-sumber yang ada di Indonesia, maka kita tentu berusaha mencari jejak guru-guru siapa yang pernah di Indonesia, tidak hanya dari Tibet, dan mereka mempunyai catatan-catatan apa, ajarannya itu bisa dijadikan referensi menurut saya ya. Jadi kita nggak harus melulu fokus ke informasi-informasi yang ada di sini, meskipun ini juga terus dicari. Jadi kita nanti semakin mendakiti kebenaran. Dalam hal ini adalah kasusnya adalah berkaitan dengan Candi Borobudur. Ya, itu sih pendapat saya tentang sumber-sumber untuk kita mengkaji ini. Nah, dalam kesempatan kali ini panitia meminta saya untuk menyampaikan tentang keluhuran ajaran Agung Sang Buddha di mandala terbesar di dunia, Candi Borobudur untuk kemanusiaan. Baik, ini topiknya kebetulan mengaitkan dengan kemanusiaan. Jadi artinya memang Borobudur itu sekarang sudah diakui sebagai warisan dunia.
Jadi dia milik dunia, tidak hanya milik umat Buddha. Jadi dia tidak eksklusif punya umat Buddha, tapi untuk semua, kesejahteraan semua. Dan saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya bahwa tujuan dibangunnya Borobudur adalah untuk kesejahteraan semua. Tidak hanya manusia sesungguhnya, tapi semua makhluk. Itu yang perlu saya tegaskan, bahwa tidak ada ceritanya menurut keyakinan saya, dan saya tidak menemukan catatan-catatan atau yang sejauh yang saya baca, itu Borobudur ditujukan bukan untuk kemanusiaan atau ya kesejahteraan semua makhluk. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana kaitannya, kenapa bisa begitu. Baik, saat ini ya kita duduk, coba dilihat ke diri kita. Kita duduk, punya tubuh jasmani manusia ini. Ini kalau Sang Buddha memberitahu kita, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita sekarang punya tubuh manusia ini tidak gampang. Prosesnya sungguh sulit untuk tubuh manusia ini. Kenapa sulit? Alasannya butuh sebab-sebab kebajikan yang besar untuk punya tubuh manusia seperti yang sekarang ini. Jadi perlu dimaklumi dari Bapak Ibu yang bukan biasa Buddhis, bahwa di Buddhis itu punya keyakinan adanya tumimba lahir. Jadi kita yang sekarang ini bukanlah tidak ada ceritanya, tapi ada ceritanya di kehidupan sebelumnya. Entah kita terlahir sebagai manusia atau yang bukan manusia dan sekarang jadi manusia. Dan untuk itu, untuk bisa seperti ini, kita harus punya kebajikan. Salah satu syarat utama untuk punya kelahiran manusia adalah kita harus punya moral etik. Ya, moral etik, yaitu sila. Itu salah satu syaratnya. Makanya nanti kalau Bapak Ibu punya buku-buku tentang Borobudur yang sekarang banyak diterbitkan, itu akan nangkep, oh gitu ya, kenapa raja atau bangsawan-bangsawan zaman dulu yang dikisahkan di Borobudur itu ketika beliau sudah tua, beliau cepat-cepat jadi biksu, ditabiskan jadi biksu. Karena apa? Ketika mereka pegang sila, mereka punya modal untuk cepat tubuh manusia lagi minimal. Jadi ada di situ di reliefnya, salah satunya ada kisah seperti itu, demi menemui istrinya yang terlahir di surga, demi menemui istrinya itu. Jadi selain apa, untuk bisa terlahir manusia, bisa kelahir ke surga, kita punya moral etik. Nah, masalahnya kalau di manusia itu waktunya sangat singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Jawa bilang mau mampir ngombe, seperti sekedar mampir untuk minum. Jadi sangat singkat sekali ini waktu kita itu. Ya paling lama 100 tahun ya mungkin ya. Kalau ada yang panjang umur sampai 100, apalagi sekarang ada COVID dan di India sudah begitu ganas dan varietas baru itu muncul, dan kemungkinan kita mati akan sangat dekat kalau kita nggak mempraktikkan 5M yang di apa sarannya oleh Satgas COVID itu. Jadi manusia ini susah minta ampun, harus punya moral etik sebelumnya, kehidupan sebelumnya, dan dia punya aspirasi untuk dilahirkan di manusia. Ya, punya kebajikan lainnya juga, misalnya supaya nggak miskin-miskin amat, jadi harus berdana, harus dibarengi dengan berdana. Supaya punya kemantapan hati, harus latihan meditasi dan sebagainya. Jadi nggak hanya sila, tapi syarat utamanya adalah sila. Nah, masalahnya kita akan mati. Kalau kita mati, kemanusiaan kita bagaimana bisa bertahan? Maksudnya kelahiran sebagai manusia ini.
Secara umum manusia itu mencintai kebenaran, ya. Semua, nggak ada manusia yang senang ditipu, mau ditipu, ya kan? Kita semua cinta kebenaran, senang kalau kita tuh benar. Kita juga senang damai, kita senang kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi itulah salah satu atau beberapa nilai-nilai kemanusiaan yang perlu kita jaga supaya kita bisa balik lagi minimal dapat manusia lagi. Nah, di Buddha itu diajarkan. Nah, supaya kita nggak tersesat, ya, kita perlu seorang guru. Dalam hal ini adalah guru Buddha. Dan disinilah hubungannya keberadaan Borobudur itu dengan kita yang sekarang dilahirkan dari manusia. Salah satunya ya, karena ini topiknya dari Borobudur, jadi saya kaitkan ini salah satu fungsinya Candi Borobudur bagi kemanusiaan, dia adalah sebagai mercusuar untuk menuntun kita ke jalan yang terang. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena di Candi Borobudur itu ada pelajaran atau piwulang atau pembabaran yang menuntun seperti yang kita mau. Apa sih yang kita mau manusia ini? Kita nggak mau menderita. Coba diingat, kalau kita bangun pagi sampai mau tidur itu, kita pasti milih posisi yang enak, gimana duduk yang enak, jalan yang enak, nyetir yang enak, pokoknya cari yang enak-enak. Gak ada yang pengen menderita umumnya. Jadi ada sifat alami kita itu nggak mau susah, ya. Kita senangnya happy aja. Kalau kita nggak menemukan ajaran Buddha yang terpahat di Borobudur, tentu kita bisa mencari sumber lain. Tapi kaitannya dalam topik kita hari ini itu mercusuarnya, sumber ajarannya itu ada di Borobudur. Seperti kita tahu, Candi Borobudur ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian. Dia bagian pondasi. Bagian pondasi itu yang sekarang ditutup, dia ada 160 relief. Itu adalah petunjuk dasar. Ya. Petunjuk dasar kalau kita ingin mempertahankan kemanusiaan kita. Jadi ceritanya, Guru Atisa itu menulis bahwa Sang Buddha itu, beliau itu membimbing pendengarnya untuk 3 tujuan yang spiritual ini ya, yaitu mereka yang berkapasitas kecil, yaitu mereka-mereka yang bisa jadi non-Buddhis waktu itu, yaitu para Brahmana, ya para raja-raja yang bukan Buddhis, itu mereka mau dituntun hanya ke tingkatan alam-alam bahagia aja, surga. Mereka nggak nyampe lebih jauh dari itu. Jadi mereka ingin apa yang sudah dicapai itu bisa dipertahankan. Alam-alam bahagia itu paling minimal adalah di manusia. Di atasnya lagi ada surga. Jadi murid-murid Buddha yang berlindung pada Buddha juga ada mereka yang hanya mengejar kenikmatan yang di dalam samsara ini. Nah, samsara itu apa? Samsara itu skanda kita yang tercemar. Selama kita masih ada skanda itu, apalagi skanda itu di Buddhis itu melihat apa, batin dan jasmani itu dia ada kumpulan-kumpulan. Kumpulan-kumpulan, dia bukan tunggal sifatnya, dia saling
komponen, ada banyak komponen di dalamnya dari batin dan disingkat menjadi nama dan rupa. Nah, mudah-mudahan tidak sulit ya bisa menangkap saya, tapi nanti kalau tidak bisa ditanyakan di bagian yang mana, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi karena ulangi lagi sampai mana tadi. Jadi karena kita ini hanya bermotivasi, jadi maksudnya murid-muridnya Buddha itu hanya bermotivasi untuk minimal di alam-alam bahagia, maka petunjuk-petunjuknya itu diberikan oleh Buddha, dan itu ada di namanya di bagian bawah itu, dipahatkan di situ sudah ditemukan oleh para arkeolog dan para peneliti bahwa relief-relief itu adalah menggambarkan tentang contoh-contoh perilaku-perilaku manusia yang bisa menghantarkan mereka ke alam bahagia atau ke alam menderita, yang disebut sebagai 10 perbuatan tidak baik, ya, seperti membunuh, mencuri, berperilaku seks yang salah atau asusila, kemudian berbohong, memecah belah, kemudian memfitnah, juga omong kosong atau hanya gosip, serta yang pikiran itu adalah niat yang serakah, niat yang jahat, serta pandangan-pandangan yang merusak atau biasanya disebut pandangan salah. Di lantai Borobudur yang disebut di daerah Karmawi Bangga itulah, atau Mahawar Karmawi Bangga itulah petunjuknya, cahayanya, supaya kita bisa mempertahankan kemanusiaan kita. Jadi setelah kita mati, bisa lahir dari manusia. Ini yang hanya bercita-cita pengen masuk surga setelah mati ini, atau jadi manusia lagi. Itu sumbernya ada di bawah itu. Ya, yang saya katakan tadi, praktik sila, yaitu 10 itu. Menghindari 10 itu. Menghindari membunuh, menghindari mencuri, menghindari perbuatan asusila, dan seterusnya tadi ya. Jadi 10 itu dihindari. Itu cara mementahirkan kemanusiaan kita. Tunjuknya ada 10. Dan mereka akan terlahir di alam manusia, alam-alam bahagia. Tapi kalau mereka melakukan yang itu, maka mereka akan lahir di alam-alam lebih rendah dari manusia, bahkan bisa masuk ke alam yang paling menderita, itu alam neraka. Di situ digambarkan. Jadi tidak benar kalau di bawah itu adalah gambar-gambar porno. Itu tidak benar ya. Jadi ketika ada YouTuber yang memviralkan atau memvideokan adegan-adegan porno, itu bukan dari situ. Itu bisa dicek di Borobudur itu, buku Borobudur itu difoto oleh seorang Jawa, saya lupa namanya, kalau nggak salah Kasparis ya, saya lupa namanya, orang Jawa, dia foto semua itu. Jadi saya coba lihat satu persatu, gak ada adegan-adegan yang dikatakan porno begitu yang sangat vulgar gitu ya, hanya sedikit yang karena menyangkut perbuatan yang asusila tadi. Itu pun nggak seperti yang mereka tampilkan di YouTube itu. Kadang-kadang yang bukan, dia mungkin ambil dari relief di candi lain bisa jadi, dan itu menyesatkan ya. Jadi kalau pengen tahu 160 itu ada di buku Borobudur, tinjauan arkeologi yang kayak gini nih. Ini ada di sini semua, kembali bisa dicek. Kalau ada YouTuber menggambarkan yang bawah itu gambar-gambar porno apa itu, ya benar. Dia adalah petunjuk untuk mempraktikkan 10 yang kebajikan itu, yaitu adalah menghindari ketidakbajikan. Ya. Dan kalau kita bisa menjaga kemanusiaan kita dengan mempraktikkan itu, maka ketika nanti kita meninggalkan badannya ini, kita dapat minimal manusia. Itu sudah dikatakan oleh di dalam ajaran Sang Buddha. Dan seperti kita tahu,
bahwa Kamawibangga Sutta atau Mahakamawibangga Sutta itu kitab sucinya ada di baik dari tradisi Pali maupun tradisi Sanskrit. Artinya kalau dari Pali kan hanya Pali, ya nggak diterjemahkan, maksudnya ke bahasa yang umumnya zaman dulu kan nggak, tapi sekarang mungkin sudah diterjemahkan juga dengan bahasa-bahasa lain yang dari Pali. Seperti Dhammapada itu ada bahasa terjemahannya Tibetnya. Jadi Dhammapada yang Pali itu diterjemahkan ke Tibet ada. Jadi zaman sekarang mungkin sudah lebih banyak variasinya. Kok zaman dulu mungkin kalau Pali saja, Sanskrit saja. Jadi sumber-sumber yang berbau Mahayana maupun yang berbau Srawakayana. Srawakayana itu apa? Srawakayana itu para murid Buddha yang motivasi level kedua. Tadi kan kecil tapi yang dia punya potensi untuk bisa lahir dari manusia lagi minimal di alam yang lebih baik setelah meninggal ini. Nah, ini fokusnya kita ke sana, bukan kecil yang ngurusin harta tahta dan wanita ya, yang dikejar hanya kekayaan di dunia ini, nanti mati ditinggal. Jadi itu bukan itu. Jadi yang di sini itu adalah ajaran ini menuntun supaya setelah mati ini mempersiapkan kematian kita itu dengan bahagia. Ya. Nah, yang kedua ini para Srawaka itu mendengar. Jadi mendengar apa kata Buddha, guru Buddha. Setelah mendengar, mereka merenungkan, kemudian menyelesaikan. Jadi mereka melatih apa yang diucapkan Sang Buddha. Dan mereka sudah tidak tertarik lagi dengan gemerlapnya samsara. Di alam manusia maupun di alam surga itu sudah nggak tertarik lagi. Dia sudah cukup damai, sudah damai tanpa itu. Kalau yang lain tadi yang masih kecil tuh mereka nggak bahagia kalau nggak dapat itu. Tapi kalau yang para Srawaka ini, mereka nggak tertarik. Mereka mempraktikkan 10 kusala karma atau menghindari yang kusala karma tadi itu adalah bukan untuk mengejar kelahiran-kelahiran yang bahagia setelah mati nanti. Bukan itu yang mereka kejar. Makanya mereka yang mereka kejar adalah yang aspirasi mereka adalah bisa mencapai tingkat kesucian, padamnya kilesa. Nah itu. Akhirnya mencapai tingkatan kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Kalau mereka enggak itu juga bisa mencapai Paceka Buddha. Kelak di kemudian ini menjadi Paceka Buddha. Nah itulah Srawaka. Ini karena Buddha kan ketemu murid macam-macam. Maunya juga macam-macam. Jadi ada yang punya aspirasi itu. Saya mau damai untuk saya sendiri. Bisa padam kilesa saya ini. Kebencian saya bisa padam. Keserakan saya bisa padam. Ya, kebodohan saya bisa padam. Gitu. Jadi mereka mengharapkan kedamaian batin yang pada akhirnya adalah nirwana. Ya. Dan itu Buddha ajarkan. Kelima pertapa ya. Murid pertama Buddha dalam ini. Kalau kita baca riwayat Buddha itu mereka para Srawaka. Ya. Dan banyak lagi. Jadi yang menjadi orientasi atau cita-cita aspirasi mereka ini adalah padamnya kilesa, akhirnya mencapai nibbana. Itu para Srawaka. Dan itu ada juga di bawah itu. Di bawah itu termasuk di dalamnya. Harus pakai itu. Maksudnya di bawah dasar Candi Borobudur itu yang tertutup itu 160 panel itu. Ajarannya ada di situ. Petunjuknya juga itu. Sama. Dan juga begitu juga ada murid-murid Buddha itu yang ingin meneladani beliau secara total. Artinya beliau bisa mengajar dengan gamblang. Buddha lengkap sempurna kan ngajarnya sangat gamblang, detail, dan maha tahu sejauh objek itu bisa diketahui ya.
Kalau objeknya nggak bisa diketahui ya, ya pasti beliau juga nggak tahu objeknya nggak ada. Jauh itu eksis ada, beliau tahu. Dan para murid-murid inilah yang menjadi kelompok yang disebut sebagai para motivasi agung. Jadi mereka ingin meneladani sama persis yang Buddha Sakyamuni praktekkan, Buddha Gautama praktekkan. Dan beliau ingin menjadi bodhisattva namanya. Oke. Dan sama juga, itu kalau mereka mau ikut itu, mereka harus mempraktekkan 10 kusala karma, menghindari 10 akusala karma, membunuh dan sebagainya tadi ya, yang sudah saya sebutkan di depan. Jadi ada 3 kelompok, baik itu motivasi awal supaya terakhir di alam bahagia, motivasi menengah supaya mencapai pembebasan, dan motivasi agung untuk sama Sang Buddha, mencapai sama Sang Buddha, sama seperti Buddha sendiri. Itu kitab sucinya Kama Vibhanga ada di sana semua. Di 3 namanya sumber, baik sutra yang berbahasa Sanskerta maupun yang berbahasa Pali. Nah ini kalau di arkeologi biasanya ada yang berpendapat bahwa yang bagian bawah itu adalah disebut Kamadhatu. Nah, itu kalau sepengetahuan saya dia bukan Kamadhatu karena dia berisi ajaran-ajaran moral yang menjelaskan sebab akibat hukum karma dan nanti akan mengalirkan di alam bahagia atau alam rendah. Jadi kama datu, rupa datu, arupa datu yang di buku-buku itu banyak tersebar ya, itu semuanya ada di bawah ini sesungguhnya. Jadi kalau ada pembagian kama datu di bawah, rupa datu yang lingkar apa persegi itu, kemudian arupa datu yang ada stupa-stupanya, jadi lantai ke 8 ya, 8 ke atas itu. Jadi itu tidak demikian. Kalau versinya sumber-sumber teks Buddha ya, yang saya pelajari. Jadi baik Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu itu di bawah digambarkannya di bawah itu. Maksudnya reliefnya ada digambarkan bawah. Jadi ada di situ ada relief yang menggambarkan pertapa yang bertapa. Jadi itu menunjukkan bahwa di situ ketika mereka bertapa bisa mencapai jana atau jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Sampai itulah yang akhirnya karena mereka praktik meditasi mencapai jana akhirnya bisa mencapai alam-alam arupa loka juga. Jadi 3 loka yang secara umum disebarkan selama ini itu sesungguhnya dia ada di lantai paling bawah itu penggambarannya ya. Dia lengkap. Kalau nggak salah di relief 150 ya, saya lupa. jadi ada di bagian salah satu relief itu penggambarannya. Jadi mengerti ya sampai sini supaya kita umat Buddha lebih punya ini ya pemahaman yang lebih baru lagi bahwa sebenarnya yang disebut-sebut pembagian Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatu itu sebagai bagian kaki, bagian badan, bagian stupa itu sesungguhnya ada di bawah semua di bagian Karma Vibhanga ini ya. Nah, dan di bagian bawah ini itu 3 praktisi kecil, menengah sama agung juga mempraktekkan ini semua dan luar biasanya. Jadi betul-betul ajaran ini membuat harmoni. Jadi tidak ada ceritanya setelah belajar ini kemudian saling menjelekkan aliran yang lain atau ajaran Buddha lain. Itu kan sangat berbahaya. Jadi itu bisa kalau kita nggak punya pegangan lamrim atau tahapan jalan menuju pencerahan ini, kita bisa terjebak pada karma buruk yaitu menjelekkan ajaran Buddha yang lain. Padahal diajarkan Buddha juga kita bilang itu
ajaran Mara kan sangat bahaya kan. Sampai kita kalau punya berpandangan semacam itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi siapa? Bagi dirinya dan bagi yang mendengarkannya dan mengikutinya. Ajaran Buddha difitnah sebagai ajaran Mara. Sangat berbahaya. Dan supaya kita aman dari jebakan semacam itu, baik kita melihatnya bahwa semua, baik itu Sravaka maupun Mahayana atau Bodhisattvayana, atau mungkin sekarang istilahnya bisa paramita, karena di keduanya itu mempraktikkan paramita kan, yang ingin keluar dari samsara itu paramitayana. Nah itu ada ajarannya di lantai bawah itu ada. Kemudian menurut Guru Atisa, nah saya cari kutipannya dulu ya. Jadi dikatakan bahwa idealnya kita itu bisa mengharmoniskan antara Paramitayana sama Mantrayana. Paramitayana sama Mantrayana. Jadi dalam karya beliau lagi ya, Guru Atisa yang tadi pernah belajar ke Indonesia tadi loh. Beliau menulis kitab yang berjudul Carya Samgraha Pradipa. Bagi yang ingin tahu, ini bukunya di Lamrim Cemo ya. Bukunya di Risalah Agung ini. Di Risalah Agung ini yang punya. Itu di halaman 145. Di halaman 145, di situ ada sumber Carya Samgraha Pradipa. Pelita untuk pengumpulan kebajikan. Bahasa Inggrisnya Lamp for the Collection of Deeds. Karya Sang Sesepuh. Sang Sesepuh julukannya Guru Atisa. Beliau menyatakan, karena Sang Guru Buddha mengatakan, bergantunglah kepada Paramitayana dan Mantrayana, dan capailah pencerahan. Di sini aku akan nulis tentang maknanya. Nah, ini kutipannya begitu. Ini penulis risalah ini adalah Yang Mulia Jitsongkapa, penulis risalah ini. Ya. Jadi Yang Mulia Jitsongkapa mengutip dari karya beliau. Beliau ini pernah belajar di Indonesia kan, pernah di Sumatera waktu itu, Indonesia zaman dulu. Jadi beliau memberi kode, clue, petunjuk. Ini yang sangat penting tentang Borobudur ini. Jadi bergantunglah kepada Paramitayana dan Mantrayana dan capailah pencerahan. Nah, mercusuarnya atau cahaya petunjuk yang di Borobudur itu juga menggunakan prinsip ini. Jadi selain Paramitayana, dia juga ada Mantrayananya. Jadi tadi di lantai 1 ya, sekarang di lantai 2, 3. Ulangi. Lantai dasar, kemudian lantai 1, lantai 2. Itu di situ ada Jataka, kemudian Lalita Wistara, ya. Nah, ini bagi mereka yang tadi punya aspirasi menjadi bodhisattva, inilah petunjuk berikutnya. Buddha tidak asal perintah, tapi beliau memberi teladan, memberi contoh. Saya itu dari satu banyak kehidupan ke kehidupan itu, 500 lebih
beliau sudah berapa mengorbankan dirinya sendiri ya, karena welas asih untuk terjun di api ya. Terjun di api apa? Sebagai persembahan untuk Resi. Di situ ada cerita Jataka dan Awadana. Itu ada kisah-kisah tentang kehidupan lampau Buddha sebelum beliau mencapai kebudaannya. Jadi beliau selalu mempraktekkan paramita, apa, penyempurnaan dari berdana, sila, etik moral, kesabaran dan sebagainya. Di situ beliau memberi tauladan dalam wujud beliau yang bermacam-macam. Kadang beliau terlahir sebagai kelinci, beliau bisa terlahir sebagai gajah, bisa terlahir sebagai burung. Jadi di situ kisah perjuangan beliau. Jadi untuk menjadi bodhisatwa itu banyak melakukan praktek paramita, kebajikan-kebajikan, penyempurnaan kebajikan-kebajikan. Dan itu diteladkan lewat Jataka dan Awadana, kisah-kisah beliau. Jadi sekarang banyak sekali buku-buku yang dicetak dengan sangat bagus tentang Borobudur ya, yang mengisahkan tentang kehidupan lampaunya Sang Buddha ini. Jadi perjuangan beliau untuk mewujudkan cita-cita tidak gampang. Mempertahankan untuk kemanusiaan kita aja supaya nanti mati tetap jadi manusia aja susah. Apalagi ini beliau bertekad untuk memberi manfaat bagi semua makhluk tanpa kecuali. Di semua kelahiran beliau akan seperti itu. Beliau punya aspirasinya seperti itu. Dan ini petunjuknya dikisahkan di Jataka Awadana. Nah, sampai akhirnya sudah pamungkasnya, jadi pertunjukan pamungkasnya itu di Lalitawistara. Itu menggambarkan pertunjukan akhir beliau, sudah saatnya beliau turun ke bumi. Setelah beliau di Tusita, setelah mengumpulkan kebajikan banyak, sudah waktunya panen berbuah untuk mencapai sama-sama Buddha itu ditontonkan di Lalitawistara. Nah, bagi mereka yang punya aspirasi agung, mereka ingin seperti itu. Begitu lihat kisah saya itu bukan berpikirnya, misalnya ya kisah yang 4 sahabat itu ada kelinci, ada berang-berang, kemudian apa, ada serigala, satu lagi apa, monyet ya. Nah, di situ kalau orang yang lihat kisahnya yang kehidupan Bodhisattva sebagai kelinci waktu itu, beliau dites sama Saka, Dewa Saka itu suka ngetes hobinya. Jadi ketika orang punya nadar atau cita-cita aspirasi apa, dia suka mewujudkan dirinya dengan yang kita nggak sadari. Nah, pada waktu itu beliau ngetes Bodhisattva yang dalam wujud kelinci itu sebagai seorang pertapa pengembara dan masuk di hutan itu yang kelaparan. Jadi kalau lihat orang kelaparan kan, ini para sahabat 4 sekawan ini, mereka sudah belajar dharma dari kelinci ini. Jadi diajarin supaya perhatian pada orang yang kesusahan, orang yang menderita. Jadi ketika ada pertapa yang kelaparan, kehausan itu, mereka berempat gotong royong untuk membuat pertapa itu nyaman dan bisa tinggal di hutan itu dengan mereka. Mereka carikan makan dan dicarikan makannya tanpa melukai makhluk lain. Berang-berang hanya mencarikan ikan yang sudah mati tergelepar, dia nggak cari di laut, apa, di air yang dia harus nangkep gitu. Diceritakan begitu. Monyet cari sayur, mayur, buah-buahan, begitu juga serigala ya, saya lupa. Satu lagi itu adalah kelinci. Kelinci nggak punya apa-apa. Akhirnya dia minta supaya pertapa itu membuat perapian, dan akhirnya dia berpikir tubuhku ini
hanya sebentar dipakai. Mending aku persembahkan pada pertapa ini dan dia bisa hidup lebih lama dan saya pasti nggak akan menyesal. Jadi dia terjun ke api itu untuk mempersembahkan badannya sendiri untuk pertapa yang kelaparan dan kehausan itu. Jadi teman-temannya ngasih barang, dia ngasih badannya. Nah, ceritanya begitu. Nah, karena ini Borobudur Universe, jadi orang melihat kisah ini tuh bisa menafsirkannya macam-macam. Tapi bagi mereka yang punya aspirasi Bodhisattva atau yang jalan agung itu, aku ingin seperti dia. Dia akan punya bagaimana ya? Kok punya tekad seperti itu? Binatang aja punya tekad seperti itu, dia akan begitu kan. Ini kalau yang punya aspirasi hanya cari nyaman di dunia ini, ya mereka akan bikin narasinya kita punya punya apa namanya sosok yang selalu membawa ke hati kita menjadi aman, hati-hati yang kehausan ini nyaman, aman gitu. Jadi lihatnya itu untuk kenyamanan dirinya. Jadi contoh dari relief itu dipersepsikannya bisa begitu. Bisa begitu. Ya macam-macam ya orang ya. Memang. Ya memang bebas karena ini apa namanya? Sistem demokrasi juga kita kan. Tapi kalau kita mau mengelompokkan menjadi spiritual itu ada tiga saja, yaitu mereka yang melihat fenomena itu, kisah itu, kemudian teraspirasi supaya bisa lahir di alam bahagia, bukan di binatang, dan mereka supaya bisa menghilangkan kilesa mereka, keakuan mereka, kata mereka, supaya berani seperti kelinci itu, menggunakan tubuhnya untuk memberi manfaat kepada yang lain, atau mereka beraspirasi supaya sudah punya ilmu yang sama seperti kelinci itu, yang punya keberanian dan punya kecerdasan bisa mempengaruhi teman-temannya ke dalam kebaikan. Ilmunya apa itu? Mereka cari kan. Nah, di Jataka Awadana itulah dikatakan kisah ini. Sampai akhirnya Lalita Wistara yaitu puncak atraksi atau pertunjukan akhir karena beliau akan turun ke bumi kan tadi. Beliau ceritanya Buddha itu ya Bapak Ibu, Buddha itu gantian. Sebelum mencapai Buddha mereka tinggal di Tusita umumnya untuk Buddha sama Sang Buddha ya. Dan mereka antri. Buddha ini dikatakan Buddha yang keempat ya. Buddha pertama ini. Nanti ada Buddha yang akan datang adalah kursi apa pemegang tahta di surga Tusita itu sekarang oleh Bodhisattva Maitreya, pewarisnya. Yang kelak nanti zamannya beliau akan turun ke bumi, beliau akan sama persis mengajarkan seperti Buddha pertama itu, tidak ada bedanya. Jadi ceritanya begitu. Buddha itu sudah merupakan karir ya, karir yang dimulai dari yang bisa dari alam yang rendah di neraka bisa jadi Buddha akhirnya. Dan itulah contoh yang dicontohkan oleh Buddha pertama. Di Lalita Wisara itu beliau mempertunjukkan kehebatan beliau kepada manusia dengan lahir sebagai seorang pangeran di Nepal ya sekarang di Lumbin ya, di kerajaan zaman dulu. Itu Kapilawastu namanya. Sebagai anaknya Raja Sudedana dan ibunya namanya Dewi Maya. Beliau itu hanya mempertunjukkan aja. Beliau udah punya kebajikan yang besar. Jadi beliau bisa ngatur sedemikian rupa. Punya tim sukses yang sudah digalang sejak di kehidupan sebelumnya seperti tadi berang-berang dan sebagainya itu sudah hubungan sudah semuanya sudah istrinya juga sudah hubungan sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada ceritanya itu ujuk-ujuk bahasa Jawanya itu tiba-tiba. Jadi kita ketemu ini juga sudah ada prosesnya sebelumnya itu. Kita dengan ketemu siapapun tuh. Begitu juga beliau ini sudah ada skenario-nya di Lalita Wistara itu beliau akan membabarkan Dharma. Sudah waktunya untuk membabarkan Dharma, ajaran Buddha yang lengkap sempurna itu. Nah, itu sampai di sini motivasi agung. Dia kan tadi bertanya-tanya, apa ini rahasianya sesungguhnya? Kok bisa ada ya makhluk yang seperti itu loh? Baiknya nggak tanggung-tanggung. Dia nolongnya itu tuntas, nggak setengah-setengah dan nggak pilih kasih. Dan dia nggak ada rasa takut. Ya, jadi
orang yang membaca kisah ini terinspirasi ingin mengikuti jejaknya, bukan mau masuk surga, bukan mencapai kedamaian pribadi, bukan. Aku ingin seperti dia, ya. Nah, inilah yang motivasi aku. Akhirnya akan dijawab di lantai 2, 3 atau 4 ya. 3, 2, 3, 4 berikutnya itu di sutra namanya Gandawiha Sutra. Di lantai situlah rahasianya dibongkar supaya kamu bisa seperti saya, Buddha Gotama itu maksudnya. Itu pelajarilah ini. Apakah ini itu? Yaitu yang dicari oleh guru Atisa datang jauh-jauh ke Indonesia atau Swaradwepa zaman dulu, melakukan perjalanan 13 bulan di kapal dengan banyak halangan. Itu rahasianya. Itu makanya cari. Bagi mereka yang punya aspirasi untuk mencapai sama Sang Buddha, dia harus belajar di Gandawiha Sutra. Baik Srawaka maupun Bodhisatwayana, itu mereka semua bertumpu pada namanya Kalyana Mitra. Ya, Kalyana Mitra kalau di dalam Mahayana bisa diterjemahkan sebagai guru spiritual. Karena ini nanti untuk persiapan mantrayananya ya. Jadi kisahnya itu sudah tahu kan rahasianya? Oh, rupanya supaya punya kualitas seperti yang diceritakan di Jataka, Awadana, Lalita Wisala itu rahasianya adalah bodhicitta. Lalu di mana aku bisa ketemu bodhicitta ini? Makanya di Gandawiya itu ada sosok yang namanya Sudana ditampilkan. Sudana ingin mencapai sama Sang Buddha dan berguru pada Bodhisattva Manjusri. Sama Guru Manjusri, Bodhisattva Manjusri ditunjukkan ke guru berikutnya. Jadi banyak banyak guru yang harus beliau temui ya untuk mengajarkan bodhicitta itu. Makanya pertanyaan beliau cuma satu, bagaimana saya bisa membagikan bodhicitta? Ajari saya ke mereka itu. Dan di situ Suddhodana akan bertemu dengan 50-an guru. Dan uniknya guru ini dari lintas agama, gender juga, ada yang perempuan, ada pelacur juga yang statusnya di golongan sosial itu dianggap rendah tapi punya kekuatan spiritual yang tinggi. Jadi banyak. Artinya di situ kita berguru itu dikasih si kode dari siapapun yang mereka tulus, yang mereka punya niat baik. Referensi dari guru kita. Jadi semuanya itu atas referensi dari guru sebelumnya. Jadi ditunjukkan semuanya ini kalian yang minta. Jadi sahabat terpercaya, sahabat yang terpercaya. Tidak mungkin menyesatkan dia, nggak mungkin. Sudah diuji dulu. Biasanya kalau di dalam tradisi Widya, kalau kita berguru itu kita harus ngecek guru itu selama 12 tahun apakah ini guru yang benar apa tidak itu di tradisi begitu. Begitu juga guru Atisa ketika datang ke Sumatera, beliau juga mengecek Mahaguru Swarnadipa ini apakah ini guru yang benar atau bohongan. Jadi dicek, dan itu memang hak murid. Dicek, beliau bertanya pertanyaan. Nanti kalau ada di buku Pembebasan di Tangan Kita juga ada kisahnya itu kan tanya ke banyak orang penduduk di situ tentang Mahaguru Swarnadipa ini bagaimana. Jadi di cross check, dicek. Setelah yakin menjadi kaya mereka, maka nggak ada keraguan sedikit pun pada guru tersebut. Apapun yang dikatakan, dia instruksi yang harus dilaksanakan. Karena sudah dicek, sudah yakin, sudah nggak mungkin salah instruksinya. Nah, seperti itulah Sudana mencari ilmu bodhicitta. Di Gandawiya itu yang menjadi dasar supaya bisa mencapai sama Sang Buddha itu harus punya bodhicitta. Nah, sekarang pertanyaan apa sih bodhicitta? Ya, bodhicitta itu suatu aspirasi berdasarkan belas asih ingin membuat semua makhluk itu berbahagia, bebas dari penderitaannya.
Dengan cara apa? Dia harus punya modal mencapai kebudayaan lengkap sempurna. Karena hanya budaya lengkap sempurna yang bisa betul membebaskan secara tuntas masyarakat dari golongan manapun, dari agama manapun, seperti yang dicontohkan oleh guru Buddha itu. Kalau nggak punya pengetahuan dan kualitas seperti Buddha, kita hanya menolong hanya sebagian, nggak bisa tuntas. Jadi kalau kita punya kualitas kemahatahuan dan pembebasan dari samsara, itu menolongnya jangkauannya lebih luas, lebih banyak makhluk yang bisa terjangkau. Makanya dikatakan murid Buddha itu tidak hanya manusia, tapi guru para dewa dan manusia. Jadi murid-murid Buddha itu termasuk Dewa Saka, ya, dewa-dewa yang lainnya, naga juga banyak banyak makhluk-makhluk yang nggak nampak oleh manusia biasa itu. Ini karena kemampuan beliau. Beliau bisa mengajar dengan bahasa macam-macam dari mereka itu makhluk itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, eh, untuk apa kalau kalau kita punya bodhicitta itu? Kalau kita punya bodhicitta maka kita punya potensi batin kita sudah muncul arus mencapai kebudayaan. Karena muncul arus semacam itu, bangkit semacam itu, maka apabila ini dibarengi oleh yang di bawah tadi, yang di apa namanya kama wibangga, yaitu di situ kan ada metode-metode yang lain, yaitu apa, berlindung, bertisarana, berpegang teguh pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengikuti petunjuk Buddha, menurut petunjuk Dharma, menurut petunjuk Sangha. Kemudian punya aspirasi supaya mencapai sampai Buddha demi menolong semua makhluk tanpa kecuali ya, nggak ada yang dikecualikan. Siapapun itu, makhluk penghuni neraka, penghuni binatang, penghuni setan, para dewa, para asura, semuanya akan ditolong. Oleh karena itu, mereka yang membangkitkan bodhicitta akan berusaha untuk mengupayakan supaya ini betul-betul cepat terwujud. Mereka dengan mempraktikkan berlindung di sarana ditambah doa 7 bagian. Doa 7 bagian ada di Gandawiha Sutra di lantai yang kedua, 3 dan 4 itu ada di situ. Doa 7 bagian itu adalah selain kita berlindung, kemudian punya aspirasi, jadi setiap aktivitas kita itu yang praktek dharma, yaitu apa? Bernamaskara, ya, menghormati, bernamaskara, kemudian membuat persembahan, kemudian mengakui kesalahan. Jadi kita punya karma-karma lampau atau yang sekarang kita melanggar sila berlindung, etika moral yang lain yang kita ingat sadar maupun yang kita tidak ingat, semuanya kita akui di depan Buddha sebagai saksi kita. Kemudian kita juga bermudita kepada siapapun makhluk, mau itu resi yang non Buddhis maupun yang Buddhis, para motivasi kecil, menengah maupun yang agung. Begitu mereka punya kebajikan, kita ikut maha anumodana, ikut senang sekali. Termasuk kalau kita punya kebajikan sekarang mendengar dhamma, nanti pulang harus rejoice, tumbuhkan rasa senang. Hari ini saya menggunakan waktu saya untuk mengisi hidup dengan yang berguna. Jadi rejoice dengan perbuatan sendiri, senang. Kemudian juga arus batinnya dibangkitkan supaya kita mohon para Buddha itu mengajar dharma kepada kita, memberi mercusuar, pelita, jian, terang, supaya kita senantiasa sesuai dengan yang beliau maksudkan. Jadi mohon supaya beliau mengajar dharma kepada kita. Seperti tadi sebelum acara ini kan, ini sebenarnya praktek salah satu dari 7 doa 7 bagian itu. Itu adalah tradisinya Dewa Sahampati memohon kepada Buddha.
apa namanya, supaya melobi Buddha supaya mau membabarkan Dharma. Nah itu kebajikan, salah satu kebajikan dari 200 bagian. Kemudian memohon Buddha jangan parinirwana atau uh, meninggalkan nirwana, artinya bahasa umumnya itu wafat gitu, jangan jangan meninggal. Jadi supaya beliau tetap bersama kita. Seperti kisah kelinci tadi, mohon tinggal dengan kami ya, jangan jangan pergi, gitu, memohon seperti itu. Jadi kita nggak mau berpisah dengan Buddha ini, tetap tinggal di rumah ini ya, tetap tinggal di tempat kami ya, Buddha. Jadi memohon seperti itu. Ini cara saya populer ya. Kemudian eh, yang terakhir ya ada 7. Yang terakhir apa? Namaskara, mengulangi persembahan, mengakui kesalahan, bermudita, kemudian memohon ajaran, kemudian mohon tetap tinggal, dan yang terakhir adalah kuncinya. Yang terakhir adalah kunci. Kunci maksudnya kunci apa? Kunci supaya ini nggak hilang. Yang sudah kita himpun nggak hilang begitu saja. Kalau kita kena gangguan kilesa, kita menjadi marah, itu kebajikan kita bisa ludes kayak kena kebakaran gitu. Nah, supaya itu nggak ludes, nggak hilang, maka kita yang mempraktekkan yang ketujuh itu adalah mendedikasikan, melimpahkan jasa kebajikan ini kepada apa? Yang seperti nenek moyang kita ini. Nenek moyang kita itu apa? Membangun Candi Borobudur maksudnya apa? Maksudnya supaya apa? Dharma yang betul-betul menuntun kepada kedamaian abadi, betul-betul yang membebaskan dari penderitaan, supaya mendapat kebahagiaan yang betul-betul stabil, itu abadi. Makanya ajaran itu dipatu supaya sampai sekarang, berarti sejak abad ke-8 sampai sekarang sudah berapa? Satu 1000 lebih ya, 1200. Jadi sudah ini. Jadi kita aspirasinya supaya Dharma yang betul-betul murni ini bertahan selama-lamanya. Nanti ya, didedikasinya seperti itu. Jadi nanti dari generasi ke generasi akan orang bisa mengerti ini, bisa terbebaskan dari penderitaannya. Itulah saya rasa tujuan dibangunnya Borobudur, mengabadikan ajaran ini supaya dari generasi-generasi mereka bangkit lagi, sadar Indonesia itu punya potensi untuk menjadi jaya, maju. Kalau mental orang-orangnya yaitu mental pejuang, seperti para pahlawan itu. Bukan mental minta-minta gampangnya saja. Ya, kita mengerti ilmunya Borobudur ini, mereka akan berjuang. Jadi rupanya gak gampang ya. Jadi kita berjuang. Nah, makanya kalau untuk berjuang supaya aman, supaya kita nggak kelelahan tuh butuh namanya kaya menita, sahabat-sahabat yang terpercaya, komunitas yang terpercaya. Makanya ada sangha. Ya, sangha itu bisa, ya, secara ini kan mereka yang mencapai uh, pemahaman tentang kesunyataan itu, Arya ya. Ketika seorang satu biksu menembus kesunyataan, ajaran Buddha yang kesunyataan, dan setelah bodhicitta itu nanti ada di lantai yang berikutnya itu ada lingkaran-lingkaran. Tadi kan bentuknya persegi. Begitu itu persegi udah habis, kita naik yang banyak stupanya itu. Ya, bentuknya lingkaran-lingkaran. Nah, itu disitulah ajaran yang lebih dalam lagi. Setelah yang bawah itu para motivasi agung ya, motivator agung yang punya aspirasi yang sama Sambuddha menolak samsara, gak mau lahir di samsara ini, punya kesenangan tapi hanya sementara itu. Kemudian ilmunya apa? Bodhicitta. Terus bagaimana supaya ini tidak menimbulkan distraksi, pandangan yang salah tadi yang di 10 itu, pandangan-pandangan yang merusak, maka kita harus menembus di stupa-stupa itu yang dia
mengajarkan tentang kesunyataan. Jadi di situ ada lingkaran-lingkarannya, lingkarannya 3 ya. Nah itulah kita sudah mulai kalau sudah punya 3 itu, penolakan samsara, kemudian bodhicitta, kemudian pandangan yang benar, yaitu pandangan kesunyataan itu, maka maka kita baru ada bisa praktek wajrayana atau mantrayana. Mantrayana itu ada di atas nanti itu. Kemudian kalau kita sudah mencapai intisarinya mantrayana, kita jadi stupa yang paling induk tadi. Ya, dikatakan itu sebagai Adi Buddha. Adi Buddha. Jadi dalam tanda kutip Buddha yang paling paling tinggi. Buddha yang bisa dikatakan mungkin yang pertama-tama sebelum ada Buddha yang zaman-zaman yang sangat purba sekali, nggak tahu kapan. Nah, itu jadi katakan mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah itu sudah masuk Vajrayana atau Mantrayana nanti untuk mencapai sana. Jadi begitu ya ceritanya. Ceritanya tahapan-tahapannya seperti itu. Petunjuk yang diberitahu oleh Buddha itu seperti itu. Jadi saya tidak bisa detail karena saya juga sedang belajar juga, masih terus belajar. Itu yang saya tangkap sejauh ini adalah seperti itu. Jadi ingin saya ulang bahwa itu adalah petunjuk untuk kita mencapai realisasi-realisasi spiritual yang diajarkan oleh Guru Buddha Sakyamuni. Dan itu adalah gabungan ilmunya Paramita dan Mantrayana. Paramitayana, Mantrayana. Kemudian apalagi? Um, Rupaloka, Arupaloka, dan Kamaloka itu ada di lantai paling bawah, ya, di Kama Wibangga itu. Ini yang perlu saya ingat, saya tekankan supaya kita punya ini pemahaman baru, ya. Dan ketika kita melihat atau ditanyakan ini buktinya Wajrayana apa, Wajrayana buktinya apa? Nah, itu karena ada mantra kan. Mantranya apa? Di situ kan ada Pancajina, 5 penakluk yang suka dipakai sebagai mahkota oleh para praktisi tantra itu, 5 panca, ya. 5 itu yaitu di timur Buddha Aksoba, itu ada mantranya kan. Kemudian di selatan Buddha Ratnasambawa, di barat Buddha Amitabha, di utara Buddha Amoghasiddhi, di tengah Buddha Vairochana. Itu semua mantrayana kan. Jadi kalau ada yang bilang itu bukan Wajrayana, nggak ada sangkutan dengan Wajrayana itu, ya ini bantahannya bahwa itu mengandung, mereka Buddha-Buddhanya kan ada mantra-mantranya juga. Pancadhyani Buddha itu. Dan ini seperti filosofi kita, Indonesia kan negara yang ketuhanannya Maha Esa, artinya meyakini adanya Adi Buddha. Salah satunya itu untuk agama Buddha itu yang di Indonesia sudah disahkan oleh pemerintah itu, dan itu tidak salah. Disitulah kejeniusan guru-guru Indonesia kita yang menggali ajaran-ajaran Nusantara ini, Buddhis Nusantara ini, sehingga mempunyai identitas yang berlaku juga di negara lain juga. Di Adi Buddha ini dipraktekkan juga di Nepal ya. Diyakini ada aliran Newar itu, mereka yakin pada Pancajina atau 5 Buddha ini, 5 penakluk. Nah, mereka juga yakin pada Adi Buddha ini. Dan praktek mantranya adalah itu kitabnya. Kalau tadi kan ada kitab yang dikatakan sebagai
Yang paling atas tadi Gandawiyuha kan. Nah, ketika di atas itu udah Wajrayana itu teksnya adalah yang dipakai di Nepal, mandala agung sesungguhnya dalam pengertian kediaman. Mandala tadi ada judulnya mandala, tapi saya belum bahas mandala itu apa sih. Mandala agung sesungguhnya dalam pengertian kediaman, ya adalah kediaman, itulah dikatakan kediaman Istadewata. Jadi ceritanya ya kediaman dalam tanda petik ya, nanti kediaman yang nggak langgeng gitu, atau kok bisa begitu, nanti ini agak rumit lagi. Uh, jadi intinya gampangnya gini, jadi kalau kalau kita jadi Buddha, kita kan punya papa mama, terus kita punya punya tempat kelahiran, kita punya orang-orang di sekeliling kita, teman-teman, uh, dari SD, SMP, SMA, dan semuanya, guru-guru kita semuanya banyak kan. Nah ini membentuk, kalau kita jadi Buddha nanti membentuk ini lagi, komunitas budaya yang senternya kita itu, yang kalau kita aspirasinya sama Buddha ya, nah, itu tidak jauh-jauh dari situ, yang mereka punya aspirasi mau jadi apa, motivasi kecil, motivasi menengah, nanti akan ketemunya sama kita juga kalau kita menjadi sama sang Buddha juga. Jadi ceritanya uh, Mandala itu tempat yang semacam ya dalam istana istana surgawi dalam tanda petik ya, bukan surgawi yang itu yang yang umum di samsara itu. Jadi ini sudah di luar samsara semua kan, sudah di atas kan, sudah di atas. Jadi tempat kediaman mereka itu, dan itu ada sosok yang utama di situ biasanya, sosok yang utama. Dan berdasarkan berdasarkan apa, bukti-bukti yang dominan di situ adalah bentuk bentuk apa namanya, rupang-rupangnya itu adalah rupang-rupang Buddha Vairocana. Jadi diduga kuat mandala itu adalah mandala dengan sosok utamanya adalah Vairocana sebagai adi Budanya, ya, Buddha Vairocana. Dan Mahavairocana, ini saya baca aja ya. Mandala agung sungguhnya dalam pengertian kediaman Istadewata dimulai dari lantai 5 hingga 10. Istadewata di Candi Borobudur adalah Mahavairocana yang merupakan bersumber dari teks kelas Carya Tantra, yaitu Mahavairocana Abhisambodhi Tantra. Nah, teksnya itu. Jadi Mahavairocana Abhisambodhi Tantra. Jadi di Tantra itu ada 4 kelas ya. Kelas Kriya, kelas Carya, kelas Yoga, sama kelas Anuttara Yoga. Jadi di Borobudur ini adalah yang kelas Carya. Ya, karena Istadewata yang utamanya, adi Budanya yang utama adalah Mahavairocana. Nah, itu persepsi saya. Jadi bisa salah, bisa benar. Nah, jadi ini nggak 100% harus benar gitu, nggak. Semuanya diuji. Kan memang modelnya Buddha kan, cara mengajarkan kamu boleh uji pakai seperti kamu ini emas, kamu harus teliti, periksa sampai kamu yakin. Jadi informasi yang saya sampaikan ini perlu diuji lagi, jadi jangan percaya ya. Jadi nggak ada tradisi Buddha itu langsung percaya mantuk-mantuk, terima-terima saja, baik-baik, nggak ada. Jadi ceritanya informasi diterima, kemudian direnungkan, kemudian di cross check dengan sumber-sumber lain, benar nggak ini, benar nggak ini. Karena kan manusia harus butuh ini ya, punya kebebasan berpikir, dan mereka meyakini bahwa kebenaran dan kebenaran. Jadi nggak hanya dihipnotis, hanya percaya, ditakut-takuti gitu, nggak ada ceritanya di Buddhis begitu ya. Jadi semuanya kita bebas untuk menguji, meneliti. Jadi pernah yang ngomong saya nanti nggak ada ceritanya begitu di agama Buddha. Buddha aja mempersilahkan, makanya banyak aliran, ya wajar kan, memang karena beliau mempersilahkan untuk menguji ajaran beliau. Nah ini yang perlu saya sampaikan lagi.
Nah, nanti kalau memang sudah ketemu, cocok, ya berarti bisa dijadikan mercusuar atau pedoman. Oh, begitu ya berarti ya. Kita bisa praktekkan habis itu kan, dibiasakan, dipraktekkan, dipraktekkan sampai akhirnya uh, ya itu keinginan para leluhur kita, nenek moyang kita yang berdarah-darah mikir dari satu apa namanya turun penurun pemerintahan ya. Tadi dikatakan 100 tahun ya. Itu kalau satu tahunnya apa satu rajanya berkuasa 30 tahun berarti 3 rajaan gitu. Ganti 3 pemerintahan. Itu bisa berkesinambungan itu luar biasa. Jadi memang mereka solid ya, bersatu padu untuk betul-betul motivasinya untuk supaya ajaran yang betul-betul membuat manusia ini dimanusiakan itu betul-betul abadi. Dan ini sangat kita syukuri dan kita tentu punya kehidupan lampau yang bajik sehingga kita bisa terlahir di negara di mana menghormati tempat-tempat ibadah ini termasuk di untuk kita Candi Borobudur ini bahkan ada rencana kan ini menjadi tujuan apa wisata prioritas ya. Tapi bagi umat Buddha tentu bukan untuk wisata ya tadi untuk senang-senang karena itu ya berarti nggak ada motivasi kecil pun motivasi kecil yang kecil karena hanya kesenangan saat itu jadi harus ditingkatkan. Nah, ini adalah kunjungan spiritual untuk datang ke Borobudur itu untuk menghimpun kebajikan. Nah, bagaimana menghimpun kebajikan di Borobudur? Karena itu sudah dijelaskan bahwa itu adalah representasi ya dari kitab-kitab suci yang tadi dari Paramitayana maupun Mantrayana dan di situ adalah representasi adalah tubuh dan batin. Kalau kitab suci kan ucapan. Kalau tubuh apa? Yaitu rupang-rupang yang di situ. Ada sekian ratus rupang patung, kalau nggak tahu rupang itu patung atau arca, itu representasi dari yang sudah merealisasi ajaran dari bawah sampai atas tadi loh. Direpresentasikan seperti itu. Jadi itu bukan sekedar untuk dipradaksinai dan bukan sekedar untuk dinamaskarai, tapi dipelajari ilmunya, kemudian kita terapkan. Ya, dan itu kebajikannya akan sangat besar. Sebesar apa? Saya akan coba bagi berdasarkan berdasarkan sumber Sanskrit namanya Saitya Pradaksina Gata. Bahasa Tibetnya Choten Korwe Ciksu Cepa. Nah, dikatakan kalau kita pradaksina, ini percakapannya Bante Sariputra dengan Guru Buddha Gautama. Jadi ketika apa manfaatnya kalau kita ber, berpradaksina itu? Bante Sariputra tanya kan, akibatnya apa sih kalau 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 berpradaksina kepada stupa itu? Mohon Guru Agung, gurunya semesta ini memberi petunjuk pada saya ini. Bante Sariputra tanya. Ini saya kutipkan aja ya. Jadi Buddha menjawab, ketika engkau berpradaksina ke suatu stupa, engkau akan dihormati oleh para dewa, para naga, para yaksa, para gandarwa, dan asura, dan para garuda, para kinara, dan para mahuragas. Nah, ini makhluk-makhluk apa namanya yang kita nggak bisa lihat ya. Bagi mereka yang punya kemampuan batin bisa lihat. Jadi kita nggak bisa. Jadi mereka akan respect pada kita. Kalau kita eh, berpradaksina ke stupa itu. Masih ada lagi. Ketika engkau mendapat tubuh manusia yang sulit dicapai ini, sangat langka ini, dan kamu melakukan
pradaksina pada sebuah stupa, maka meskipun itu hanya dalam waktu yang sangat singkat, maka kedelapan keadaan susahmu tidak akan hilang, tidak akan ada lagi. Nah, jadi ada 8 kesusahan, keadaan yang tidak menyenangkan kita, ada 8 itu, takut, apa macam-macam itu kan, bingung, hilang, bisa hilang, yang begitu. Dan masih banyak lagi di teks ini, masih banyak lagi manfaat dari berpradaksina itu. Jadi mari kita berbondong-bondong ke Borobudur ketika nanti sudah COVID-nya sudah semakin menurun dan akhirnya akan hilang. Itu kita gunakan tubuh manusia yang sangat langka ini untuk bisa berpradaksina di Candi Borobudur. Itu yang paling gampang ya, paling gampang. Bernamaskara juga paling gampang kan. Apalagi kalau mempelajari kitab-kitab yang diterangkan tadi. Mempelajari, habis itu merenungkan, kemudian membiasakan, memeditasikannya. Nah, ini lebih tinggi lagi. Ya. Memang, mungkin ada pertanyaan, memang apa bisa betul begitu, bisa ada pahalanya begitu? Kan itu cuma patung, cuma patung. Mereka kan itu berhala gitu. Mereka protes, patung mana bisa memberi apa seperti itu. Di sini banyak. Terus Buddha meyakinkan kita dengan mengatakan begini, nggak ada bedanya antara kebajikan yang siapapun membuat persembahan ketika saya ada di sini, maksudnya hidup, dan siapapun yang membuat persembahan setelah saya nirwana, artinya parinirwana. Jika niat mereka memang benar-benar baik, maka buahnya adalah sama. Jadi meskipun itu wujudnya sekedar patung, kita memberi persembahan dengan niat yang benar-benar baik, itu buahnya sama. Sama seperti apa? Ya sama kalau itu langsung ke Budanya yang masih hidup itu loh, yang masih ada itu. Sama dikatakan di sini di kitab ini. Satya Pradaksina Gata. Kok bisa begitu? Itu karena Buddha itu tak terbayangkan. Demikian Buddha Dharma itu juga tak terbayangkan. Maka barang siapa yang dengan keyakinan dengan siapa melakukan kebajikan itu dengan keyakinan yang tak terbayangkan, maka buahnya adalah ya yang tak terbayangkan. Artinya tak terbayangkan ini mau dikalkulasi itu nggak ada alat yang bisa ngitung angkanya tepatnya gitu. Karena udah tak terukur, tak terbayangkan. Seperti itu. Demikian ya, kira-kira apa yang ingin saya bagi. Jadi semoga dengan apa yang saya sampaikan itu punya wawasan yang lebih positif kepada Candi Borobudur. Itu bukan tempatnya marah, itu bukan sumber marah gara-gara nggak ada relik dan sebagainya. Itu adalah, yaitu tadi, sumber kita menghimpun kebajikan, mempurifikasi kesalahan, sehingga kita dilindungi oleh banyak makhluk-makhluk, dan banyak lagi, sebenarnya banyak sekali ini, kalau dibaca nggak, waktunya akan panjang, karena kitabnya panjang juga. Jadi banyak sekali manfaatnya. Tempat ini adalah tempat suci, sakral, karena di sana ada representasi dari tubuh ucapan batin, yang Buddha katakan itu sama persis dengan kalau beliau hidup loh. Coba bayangkan. Jadi bagi kita yang sudah belajar, tentunya kita harusnya membangkitkan keyakinan, bukan malah memprovokasi atau membuat hoax-hoax yang negatif tentang Candi Borobudur. Karena itu akibatnya juga tak terkirakan juga kan, kasihan juga. Kalau saya boleh jujur ya. Ya mau gimana lagi, memang begitu ya. Tapi itu bukan maksudnya
para pendiri bukan begitu ya, maksudnya bukan para pendiri yaitu untuk mensejahterakan semua, tapi kan memang ada orang yang dia memusuhi dan ada orang yang nggak memusuhi dengan ajaran Buddha. Jadi masing-masing ya sesuai dengan apa prosesnya dari yang mereka bangkitkan, pikiran-pikiran yang mereka bangkitkan. Kalau di pikiran-pikirannya dibangkitkan kebencian, keiri hatian, keserakahan, ya pasti akan negatif melihat Borobudur, dan itu efeknya sangat berbahaya sesungguhnya kalau mereka sampai bangkit seperti itu. Nah, kita berharap makin sedikit orang-orang seperti itu, jadi makin banyak orang yang memuliakan Candi Borobudur itu, seperti memuliakan Buddha yang hidup itu sendiri. Begitu kata penutup saya. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih sekali Bante Aden, sangat indah, sangat bagus, dan sangat sekali menambah wawasan Bante. Jika boleh saya diizinkan untuk sedikit men-summary, merangkum tadi dari pembahasan Dharma yang diberikan oleh Bante Aden. Bante memulai dengan kata-kata bahwa berdasarkan ajaran agung guru kita, yaitu bahwa kelahiran kita sebagai manusia itu sangatlah susah, dan untuk mendapatkan tubuh manusia ini adalah mengumpulkan kebajikan sangat luar biasa banyaknya gitu. Dan Bante juga menginformasikan kepada kita bahwa tujuan dibangunnya Borobudur pasti nenek moyang kita, nenek leluhur Indonesia yang sangat luar biasa, melihat jauh ke depan sekali tujuannya dengan 3 motivasi. Motivasi awal supaya kita pada dasarnya manusia itu tidak mau menderita. Motivasi awal supaya terhindar dari alam-alam yang tidak berbahagia. Terus kemudian motivasi menengah, di mana para Srawaka yaitu orang-orang yang mendengar, mempraktekkan, dan merenungi ajaran dari Guru Agung kita, Sang Buddha. Dan motivasi agung yaitu mencapai sama Sang Buddha. Terus kemudian juga Bante juga menginformasikan bahwa dari 10 lantai di Candi Agung Mandala terbesar Candi Borobudur, bahwa di sana itu nenek moyang kita menginformasikan sutra-sutra terpilih lah yang terpahat di dalam sana di Candi Borobudur. Dan jika boleh dirangkum dengan 7 bagian berdasarkan dari Ganda Vyuha Sutra, yaitu berlindung kepada Triratna, bernamaskara, mengakui kesalahan baik yang sadar maupun tidak sadar, kemudian bermudita cita untuk semua makhluk yang melakukan kebajikan, kemudian memohon para Buddha untuk mengajar Dharma, dan tidak cepat tidak masuk parinibbana, dan memohon para Buddha supaya tetap tinggal di alam samsara selagi alam samsara ini mempunyai makhluk. Dan yang paling penting adalah kuncinya itu adalah tujuan utama motivasi dibangunnya Borobudur, yaitu mendedikasikan dan melimpahkan jasa kebahagiaan dan kebajikan ajaran luhur ini untuk generasi-generasi berikutnya. Dan inilah menurut saya tuh ya sangat luar biasa sekali Bante. Karena mengingat waktu Bante, sepertinya waktunya kurang Bante. Dengan 1 jam ini pembawaan Dharma yang diberikan oleh Bante. Dan untuk sekarang Bante, karena waktu juga yang sudah lumayan malam Bante, mungkin pertanyaan kita akan tampung, dan apabila memang ada pertanyaan dari baik dari anggota Sangha, upasaka upasika dan maupun simpatisan, kita akan memberikan di event berikutnya kali ya Bante ya. Bante, dengan kerendahan hati kami dari mewakili segenap yayasan, pengurus yayasan, dan umat anggota Sangha yang hadir pada saat ini yang mendengarkan ceramah Dhamma ini Bante, kami akan memberikan
apresiasi sertifikat secara virtual. Ucapan terima kasih mendalam sekali Bante kepada Bante yang telah berkenan memberikan ceramah Dhamma kepada kami Bante. Nah, jadi Bante bersama dengan saat ini juga Bante, sekiranya Bante juga Bante dapat memimpin untuk melakukan pelimpahan jasa Bante, bahwa seperti yang tadi Bante informasikan, jangan lupa untuk mendedikasikan supaya kebajikan yang hari ini yang sudah kita kumpulkan tidak hangus, terbakar ataupun juga tersapu oleh tsunami Bante. Jadi kalau kita ingat lagi flashback, luar biasa pertemuan ini, bukan tanpa sebab, pasti ada sebab-sebabnya, dan kita bisa membahas sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang acuh, orang-orang yang nggak peduli, atau makhluk-makhluk yang sekarang sedang kesakitan.